Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahul Pramulya dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang dengan NIM 19073097. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kewirausahaan. Isu-isu strategis dalam kewirausahaan dan usaha kecil. Perusahaan kecil dan bisnis kewirausahaan, Small Business Administration (AS). Perusahaan kecil adalah perusahaan yang dimiliki dan dikelola secara mandiri, serta tidak dominan dalam bidang operasinya, yang mempekerjakan kurang dari 500 orang. Perusahaan wirausaha adalah perusahaan yang tujuan utamanya keuntungan dan pertumbuhan, serta dikategorikan sebagai praktis inovasi strategis. Alasan perusahaan kecil belum menggunakan perencanaan strategis secara efektif ialah tidak cukup waktu, kurangnya keahlian, kurangnya rasa percaya dan keterbukaan, tidak mengenal dengan baik perencanaan strategis yang akan dikerjakan. Contoh rencana strategis yaitu tujuan spesifik, visi yang utuh pada karyawan, waktu yang memadai mencapai tujuan. Contoh-contoh pertanyaan informal. Yang formal menentukan misi. Informal, apakah tujuan keberadaan kita? Menentukan tujuan, apa yang akan kita capai? Menentukan kebijakan. Aturan apa yang harus diikuti agar mengerjakan kegiatan dengan baik. Membuat program. Bagaimana mengelola operasi perusahaan semurah dan sebaik mungkin. Perumusan strategi. Bagaimana bersaing dan mencapai sasaran. Proses pembuatan keputusan strategis. Yang pertama itu adalah mengembangkan ide bisnis dasar. Yang kedua itu mengamati lingkungan eksternal untuk melihat faktor-faktor yang strategis. Yang ketiga itu mengamati faktor strategis internal. Yang keempat itu menganalisis faktor strategis. Selanjutnya itu mengembangkan sebuah rencana bisnis. Yang keenam, memutuskan untuk berhenti atau melanjutkannya. Yang ketujuh, menerapkan rencana bisnis. Dan yang kedelapan, mengevaluasi rencana bisnis yang diterapkan. Sumber-sumber peluang inovasi. Yang pertama itu hal yang tidak kita harapkan. Dan yang kedua, sesuatu yang bertentangan. Yang ketiga, perubahan dalam industri atau struktur pasar. Yang keempat, inovasi berdasarkan kebutuhan proses. Yang kelima, demografis. Yang keenam, perubahan persepsi, suasana hati, dan arti hidup. Yang ketujuh, pengetahuan baru. Faktor-faktor kesuksesan perusahaan baru. Yang pertama itu struktur industri, stabil atau tidaknya iklim industri, tingkat persaingan, pangsa pasar, karakteristik produk industri, antara heterogen dan homogen. Yang nomor 2 yaitu strategis bisnis, diferensiasi produk, fokus pada produk. Yang nomor 3, karakteristik wirausahaan, kesempatan bisnis potensial, dan pengetahuan rinci atas key faktor atau bantuan dari luar. Tahap pengembangan perusahaan kecil. Tahap yang pertama adalah tahap eksistensi. Tahap yang kedua adalah tahap kelangsungan hidup. Tahap yang ketiga adalah sukses, melepaskan, dan pertumbuhan. Yang tahap keempat adalah tinggal landas. Tahap yang kelima, tahap kematangan sumber daya. Dan selanjutnya adalah transfer
kekuasaan dalam bisnis keluarga. Tahap yang pertama, bisnis yang dikelola pendirinya. Yang kedua, pelatih dan pengembangan generasi baru. Yang tahap ketiga adalah kemitraan antar generasi. Dan yang tahap keempat adalah transfer kekuasaan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.